Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus, mata kuliah statistik, dan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan saya adalah mahasiswi semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang statistik, yang dimana kita ditugaskan untuk mengerjakan dengan menggunakan program SPSS atau langkah-langkahnya dan deskripsikan hasilnya dengan presentasi berikut. Selamat menyaksikan videonya. Iya, untuk soal nomor 1 di sini perintahnya kita disuruh cari persamaan regresi Y atas X, lalu kita melakukan pengujian linearitas regresi dan signifikansi regresi Y atas X. Lalu kita buat membuat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikansinya itu pada 0,05. Lalu kita hitung koefisien korelasi dan uji signifikasi dan determinasi antara Y dan X. Nah, langsung saja kita copy data dari soal tersebut. Nah, di sini data dari soal tersebut ada mempunyai 10 data, yang dimana X dan Y ini untuk mencari persamaan regresinya, kita langsung saja ke analyze. Jangan lupa ke variabel Q dulu. Ini kita name ini kita rubah jadi X, Y. Lalu label ini kita tulis, kalau X itu tingkat pendidikan, kalau Y kesadaran belajar. Langsung saja kita ke data view lagi. Nah, untuk datanya jangan lupa ditulis di sini. Data dari soal yang diperintahkan ada 10 data. Nah, kita diperintahkan untuk mencari persamaan regresi Y atas X. Lalu kita ke analyze, ini ke regression, lalu ke linear. Nah, lalu untuk tingkat kesadaran belajar atau Y itu kita taruh di dependent. Sedangkan untuk tingkat pendidikan atau X itu kita taruh di independent. Lalu kita lari ke statistik, kita continue. Oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ada variabelnya, ada model summary, ada ANOVA-nya, ada coefficient-nya. Oke, kita lanjut untuk mencari linearitas regresi Y atas X, linearitas signifikasi regresi Y atas X. Nah, kita lanjut aja ke analyze, lalu kita ke compare means, lalu ke mains. Nah, jangan lupa nanti kita pindahin lagi kesadaran belajar atau Y itu kita pindahin ke dependent, atau yang tingkat pendidikan kita pindah ke layer 1 atau off 1. Lalu kita option. Nah, di sini test for linearity kita centang, lalu kita continue. Oke. Nah, maka dia akan muncul di sini mains-nya itu ada case, ada report, ada ANOVA tabelnya, terus ada measure of association-nya. Nah, itulah tadi cara untuk mencari persamaan regresi sama linearitas dan signifikansi regresi atas X-nya. Ya, untuk nomor 1 setelah kita melakukan uji SPSS tadi, nah berikut kita langsung ke perhitungannya. Dari soal tersebut dia mempunyai 10 data. Nah, ini merupakan data yang sudah kita cari secara manual. Yang pertama yaitu persamaan regresi Y atas X. Yang ini berikut kita masukkan rumus dan hasilnya ini 699,85. Lalu kita cari DBT, DBA, DBB per A, DBS-nya, DBC, terus DBTC-nya. Nah, ini berikut merupakan hasilnya. DBT 10, DBA 1, DBB per
DBA1, DBS-nya 8, DBJ-nya 1, dan DBTC-nya 7. Nah, lanjut kita cari X kuadratnya. Ini hasilnya 22, lalu B ini hasilnya 31,811, lalu A-nya ini hasilnya 4068,94. Lalu untuk Y-nya sendiri itu 6,7, X-nya 8. Dan untuk Y, persamaan regresi atas X, Y itu rumusnya ini, terus hasilnya hasilnya ini 4006,88,94 ditambah 31,811. Lanjut untuk pengujian linearitas regresi yang regresi Y atas X, langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, ini kita cari JKT-nya dulu. Ini hasilnya 505, lalu JKA-nya hasilnya 448,9, lalu JKB per A-nya itu 22,262,769, lalu JKS-nya itu min 22,206,669, lalu untuk JKJ-nya itu 1. JKJ-nya itu hasilnya ini 169,5, dan untuk JKT-nya hasilnya min 22,376,169. Nah, lanjut kita cari RJKA-nya. Ini hasilnya 448,9. Untuk RJKB per A-nya itu 22,262,769. Lalu untuk RJKS-nya itu min 2075,833. Lalu untuk RJK6-nya itu hasilnya 169,5, dan untuk RJKTC-nya itu hasilnya min 3196,595. Nah, kalau untuk F hitungnya itu hasilnya 18,86. Lalu kita cari F tabelnya, ya ini F tabelnya dapat 5,59. Kita cari di data tabel itu 5,59 karena dia 7:1, sama untuk 0,01 nya itu 7:1, jadi di tabelnya itu terdapat 13,74. Nah, kalau untuk F tabelnya itu dia kalau untuk F hitung B per A nya ini hasilnya min 8,151, dan untuk mencari F tabelnya itu 1:8. Dapat 1:8 dari mana? Ya ini tadi DB B per A nya itu kan 1, untuk kalau DB nya itu 8. Nah, jadi 1:8 itu di tabelnya terdapat 5,32, dan untuk 0,01 nya itu terdapat 1:8 nya itu sama dengan 11,26. Nah, lanjut untuk kebersamaan regresi linearitas. Nah, ini kita dapat dari itu tadi, dari pengujian SPSS. Kalau ini tadi kan kita cari secara manual. Nah, kalau ini kita cari secara SPSS-nya tadi. Nah, dari SPSS yang kita cari tadi itu kita copy aja yang koefisiennya, kita copy, kita taruh di Word. Lalu kita dari output di atas kontasta dan koefisiennya itu persamaan regresi linear diperoleh dari kolom B yang ini, sehingga persamaan Y-nya itu yang ini 17,245 tambah yang ini min 1,1318 X dari hasil diperoleh. T hitungnya itu 2,854 dan P-nya value-nya itu min 4137 bagi 2 sama dengan 2068,5, itu lebih besar dari 0,05, atau HO-nya diterima. Dengan demikian variabel X berpengaruh negatif terhadap Y.
Nah, untuk uji linearitas dan signifikan persamaan regresinya itu ANOVA tabel. Kita ambil yang di SPSS tadi, hasilnya kita ambil yang ANOVA tabelnya itu. Lalu pengujian linearitas dan signifikan sama regresi itu ditentukan berdasarkan ANOVA tabel dan ANOVA sebagai berikut. Nah, uji linearitas bersama regresi ini diperoleh dari F hitung TC. Itu kan 7,378 dengan value-nya 0,024 itu lebih dari 0,05. Jadi hal ini berarti HO itu diterima atau bersama regresi Y atas X adalah linier. Lalu untuk uji signifikansi bersama regresinya itu kita ambil tabel ANOVA yang di pengujian SPSS tadi. Nah, uji signifikansi ini diperoleh F hitung B per A. Nah, setelah kita dapat tadi kan kita udah cari secara manual itu 17,11 dan value-nya ini yang ini 0,03 itu kurang dari 0,05 atau HO-nya ditolak. Dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan atau X berpengaruh terhadap Y. Lanjut ke untuk menyusun tabel ANOVA-nya. Nah, kita tinggal pindah-pindahin aja tadi dari hasil yang sudah kita dapat di awal tadi. Nah, kalau untuk DB-nya kita masukin aja totalitinya 10 karena kan datanya tadi 10. Jadi kita masukin 10. Regresi A-nya itu ya seperti yang sudah kita cari tadi 1 sama regresi B per A tadi hasilnya dapat 1. Sisa S-nya juga tadi sisa dari kita dapat 8. Lalu tuna cocok atau TC-nya itu 7, galatnya J atau itu 1. Lalu untuk JK-nya telah kita hitung tadi dapat di yang telah kita sebutkan tadi itu untuk JK totalnya 505. Untuk regresi A-nya itu 448,9, untuk regresi B per A-nya 262,769, untuk sisanya itu min 22,206,669 dan tuna cocok TC-nya itu min 22,376,169. Lalu untuk J-nya itu 169,5. Sama seperti RJK juga kita masukin saja hasil yang sudah kita dapat. Untuk F hitungnya juga sama, kita masukin saja. Lalu untuk F tabelnya itu juga sama, kita masukin juga yang sudah kita dapat di awal tadi, kita masukin saja ke dalam tabel ANOVA ini. Begitu ya teman-teman. Lalu dari hasil analisis pada tabel ini 0,05 diperoleh F hitung B per A nya itu min 8,151 itu lebih dari F tabel sama dengan 5,12 dan F hitungnya itu 18,86 itu kurang dari F tabung sama dengan 5,59. Dengan demikian kompensasi guru itu berpengaruh terhadap prestasi belajar dan pengaruhnya itu bersifat linier. Lalu hitung koefisien korelasi dan uji signifikansi X dan Y. Nah, untuk koefisien korelasi antara X dan Y ini kita masukin rumusnya, kita masukin juga angka-angkanya yang sudah kita dapat di atas. Nah, itu hasilnya 124,082, sama juga di bawahnya begitu, kita masukin angka-angka yang sudah dapat di atas tadi, kita masukin saja semua dan ini hasil jumlahnya jadi 3.622. Nah, untuk uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y-nya ini sama, kita masukin rumusnya, lalu angka-angka tadi yang sudah kita hitung di awal kita masukin saja, lalu jangan lupa kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 39,22. Nah, bandingkan dengan tabel 0,05 dan DB-nya itu N dikurang 2 sama dengan jadi 8. Jadi diperoleh data tabelnya itu 2,306 sehingga T hitungnya besar lebih dari T tabel atau HO ditolak atau korelasi antara X dan Y itu signifikan
Jadi koefisien determinasi artinya sebagai kuadrat dari koefisien korelasi. Rumus koefisien determinasi R2 XY dikali 100% sama dengan 124,082 kuadrat dikali 100% sama dengan 15396,34 dikali 100% sama dengan hasilnya 15396,34%. Jadi koefisien tersebut mengandung makna bahwa 15396,34% variasi variabel presentasi belajar Y dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi guru X, bahwa disimpulkan pengaruh variabel kompetensi guru terhadap prestasi belajar itu sebesar 15396,34%. Soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini. Berikut data 5 orang responden yang disurvei pada perusahaan sebagai berikut. Di sini ada 5 data orang responden, yaitu ada Susi, Susan, Sugeng, Sutomo, Sulastri. Nah, di dalam data ini ada nama, gender, gaji, usia, anak, dan jam kerja. Nah, untuk pertanyaannya dari data tersebut jelaskan dengan menggunakan rasio statistik berdasarkan interpretasi hasil berdasarkan SPSS. Jadi kita mencari data respondennya. Lalu pertanyaan kedua itu buatlah histogramnya. Nah, setelah kita mencari data 5 orang responden menggunakan rasio statistik SPSS ini, selanjutnya nanti kita langsung buat histogramnya. Ya, langsung saja kita ke SPSS-nya. Yang pertama kita ke variable view. Nah, di variable view itu ada nama, type, width, decimal, label, values, dan sampai row. Nah, sebelum kita lanjut mencarinya, kita ke data view dulu. Nah, di sini saya sudah mengcopy 5 data tadi. Kita copy saja dan kita langsung taruh di sini. 5 data orang tadi ada Susi, Susan, Sugeng, Sutomo, Sulastri. Kita tinggal copy sini. Lalu kita ke data view. Nah, kita ke data view variable view-nya. Maaf, kita ke data variable view. Nah, untuk mencari rasio statistik berdasarkan SPSS-nya, kita ke analyze. Nah, sebelum ke analyze, kita perkenalkan dulu ini. Nah, untuk di sini kan ada nama, type, dan sampai role. Nah, kalau untuk type-nya itu kita buat numeric semua kecuali nama. Nah, kenapa nama berbeda? Karena kalau nama dibuat sama numeric juga, maka nanti di data view-nya yang data Susi, Susan ini dia tidak akan muncul. Tidak akan bisa muncul di sini. Kalau diketik dia pasti hilang. Kalau misalkan nama ini kita buat tipe sama numerik. Nah, maka dari itu nama ini tipenya berbeda, yaitu kita buat tipe string. Nah, kita cari di sini, kita pencet ini string. Oke. Nah, kalau untuk labelnya kita isi nama, gender, gaji, usia, anak, dan jam kerja. Kalau untuk values-nya sebenarnya sih kalau untuk nama ini tidak perlu ditulis, ya, karena saya ditulis jadi seperti ini. Nah, cara menulisnya gimana? Cara menulisnya yaitu misalkan ini Susinya kita remove, tuh kita hapus dulu ya. Nah, untuk value-nya ini kita isi 1. Nah, kalau untuk di labelnya kita isi Susi tadi. Tuh, jadi kita tekan ADD. Nah, maka dia akan muncul di dalam kolomnya. Tuh Susi. Begitupun untuk nulis 2, 3, 4, 5 ini. Maka sama halnya seperti tadi. Lalu kita pencet OK. Nah, maka dia seperti ini. Begitupun untuk gender. Kalau untuk gender kan itu dia datanya tadi ada 5 orang. 5 orang tuh ada wanita dan ada pria. Nah, jadi kita cukup tulis kalau untuk wanita kita tulis 1,
Untuk pria kita tulis 2. Jadi cara menulisnya sama. Di sini kita tulis value 1, label wanita, maka dia akan muncul di kolom ini. Oke. Nah, kalau untuk gaji usia anak kenapa tidak ditulis? Karena tidak digunakan juga. Jadi tidak harus ditulis. Jam kerja kita tulis sama halnya menulisnya tadi, sama seperti tadi. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Oke. Nah, lanjut saja kita ke untuk menggunakan rasio statistiknya. Ini kita ke analyze, deskripsi statistik, lalu kita ke frekuensi nih. Nah, maka muncul, lalu kita pencet statistik, langsung saja ke continue, kita pencet OK. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, berikutlah data dari frekuensi statistiknya. Ada nama, gender, gaji, usianya. Nah, di sini terbentuklah rasio statistiknya. Tuh. Nah, untuk mencari histogramnya bagaimana? Kita pergi lagi ke halaman variable view. Kita ke analyze lagi. Lalu ke descriptive statistik, lalu ke frekuensi lagi. Kita pencet. Nah, lalu ke ini, ke charts. Nih, kita ini. Nah, kita klik histogram, lalu kita klik show sampai dia centangan seperti ini. Lalu continue. Selesai kita OK. Nah, maka dia akan muncul histogramnya seperti ini. Tuh ada gender, gaji, usia, anak, jam kerja. Selesai, dapat semua ya. Seperti inilah kira-kira tutorial kita mencari di SPSS. Oke, baiklah, berikut merupakan tutorial kita mencari rasio statistik menggunakan SPSS dan langkah-langkahnya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ya, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.